Pria itu dengan hati-hati mengikis tanggal lahir yang tertulis di cek dan menggantinya dengan tanggalnya sendiri, lalu menempelkan namanya di sana. Setelahnya, ia mengeluarkan model pesawat yang sudah direndamnya di dalam air, mengelupas logo maskapai, dan menempelkannya ke cek. Terakhir, ia menekan cek itu di dalam buku tebal agar permukaannya rata. Dengan cara ini, ia telah membuat cek gaji maskapai palsu yang kasar, tapi cukup meyakinkan untuk dipakai. Lalu ia pergi ke bank untuk mencairkannya. Bagi kebanyakan orang, mencairkan cek semacam itu akan sulit, tapi baginya itu mudah karena ia tahu persis orang seperti apa yang paling mudah ditipu. Ia melihat sekeliling dan memperhatikan seorang karyawan bank yang tampak mudah percaya. Wanita itu tersenyum, menyambutnya, dan bertanya bagaimana ia bisa membantu. Pria itu dengan tenang mengaku sebagai kopilot maskapai dan ingin mencairkan cek gajinya. Dan begitu saja, ceknya langsung disetujui. Setelah keberhasilan pertamanya, ia tidak berhenti. Ia mulai membeli banyak model pesawat dan memproduksi cek palsu dalam jumlah besar. Dia bepergian ke bandara dan bank berbeda untuk mencairkannya, terutama menargetkan karyawan wanita muda yang menarik. Seiring waktu, ia mempelajari cara kerja sistem perbankan dan mengetahui ada mesin yang digunakan untuk mendeteksi cek palsu. Ia membeli mesin tua tak terpakai, membawanya pulang, lalu mempelajarinya dengan teliti. Tak butuh waktu lama, ia berhasil membuat cek palsu yang bahkan mesin pun tak bisa mendeteksinya. Dengan menyamar sebagai pilot, dia bisa terbang gratis dan mencairkan cek palsu di seluruh negeri. Perlahan uang itu menumpuk sampai akhirnya kasus itu sampai ke FBI. Seorang agen melacaknya melalui alamat di cek palsu, menemukan hotelnya, lalu mendobrak masuk kamar dengan pistol. Melihat peralatan di meja, agen itu mengira penjahatnya sudah tertangkap. Tapi tiba-tiba terdengar suara kloset disiram dan pria itu keluar dengan tenang tanpa menunjukkan rasa takut. Dia mengaku sebagai agen pemerintah dan ada di sana untuk menangkap penjahat yang sama. Agen itu curiga, tapi pria itu terlihat meyakinkan. Ia bahkan menyerahkan dompetnya untuk diperiksa. Saat agen itu hendak membukanya, pria itu menuntunnya ke jendela dan menunjuk keluar. Berpura-pura penjahat itu sudah tertangkap. Ia juga menyapanya seolah itu adalah rekannya yang lain. Sambil mengalihkan perhatiannya, pria itu mengambil identitas agen, lalu bilang dia akan mengurus sisanya. Sambil bicara, ia membereskan printer dan cek, lalu keluar dari ruangan. Agen itu yakin ia baru saja bertemu seorang investigator hebat dan duduk dengan tenang. Namun ketika ia membuka dompet, ia tidak menemukan apapun. Hanya ada kartu-kartu iklan. Saat itulah ia menyadari, ia benar-benar telah dibodohi.